Hai anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kita hari ini masih membahas bab 1 yaitu teks deskripsi. Nah, kita akan membahas kompetensi dasar di 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, Ibu ingatkan kembali, kompetensi dasar kita 3.1 itu merupakan pengetahuan. Jadi kalau ada angkanya 3 di depan berarti itu merupakan pengetahuan ya. Berarti disinilah nanti kita akan mengambil nilai pengetahuan. Paham ya, Nak? Nah, kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks deskripsi. Baik, Ibu akan menampilkan lagu Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Anak-anak Ibu silakan didengarkan lagunya dan dipahami. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik Raja Kelana memuja pulau nan indah permai. Tanah airku Indonesia. Wah, gimana anak-anak Ibu? Indah kan lagunya? Lagu Rayuan Pulau Kelapa ini memang lagu yang indah. Nah, Ismail Marzuki mendeskripsikan keindahan Indonesia lewat lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, tadi anak-anak Ibu sudah mendengarkan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Sekarang anak-anak Ibu jawab pertanyaan Ibu ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah keindahan apa saja yang dideskripsikan Ismail Marzuki melalui lagunya? Berikan alasan pendapatmu ya. Nah, pertanyaan yang kedua, kata-kata apa saja yang menunjukkan bahwa lagu Rayuan Pulau Kelapa mendeskripsikan keindahan Indonesia? Nah, dua pertanyaan ini silahkan dijawab dan kirim ke nomor WA Ibu ya. Tulis dulu di buku tulis, lalu difotokan, lalu dikirim ke WhatsApp Ibu. Ayo belajar sungguh-sungguh agar dapat memberi sumbangsi untuk Indonesia. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita selanjutnya ya. Baik anak-anak Ibu akan memberikan satu contoh teks deskripsi. Silahkan dibaca. Bacaan Parangtritis nan indah. Dari contoh ini, kita masuklah ke pembelajaran kita yang kedua pada hari ini, yaitu mengidentifikasi ciri objek, ciri tujuan, dan ciri isi teks deskripsi. Oke, kita bahas yang pertama ya.
Yang pertama yaitu ciri objek. Objek itu apa? Hal yang dideskripsikan. Apa yang dideskripsikan? Yaitu pantai Parang Tritis. Nah, ciri yang kedua yaitu ciri tujuan. Apa tujuan yang dibahas dalam teks deskripsi itu? Yaitu menggambarkan keindahan pantai Parangtritis secara rinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, itu dia tujuan dari contoh teks deskripsi yang Ibu berikan tadi ya. Selanjutnya, yang ketiga kita bahas isi teks deskripsi. Isi teks deskripsi terdapat dua bagian. Ya, terbagi dua bagian lagi dia. Yang pertama rincian, yang kedua perasaan terhadap objek. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada rincian. Rincian isi teks deskripsi yaitu apa yang dibahas dalam isi teks deskripsi itu. Nah, jadi rincian isi teks deskripsi yang dibahas dalam contoh itu adalah keindahan fisik pantai, keindahan sore hari, dan suasana kegiatan orang di pantai. Nah, yang kedua, perasaan terhadap objek. Apa itu perasaan? Nah, perasaan itu banyak kan, seperti rasa senang, rasa gembira, rasa sedih, ya rasa kecewa. Nah, itulah perasaan. Jadi, perasaan terhadap objek dalam teks tersebut adalah bangga dengan keindahan pantai Parangtritis. Jadi, perasaan si penulis dia itu bangga dengan keindahan yang ada di pantai tersebut. Nah, itulah ketiga ciri dari teks deskripsi. Baik anak-anak Ibu, sampai sini paham kan? Nah, karena Ibu sudah menjelaskan tentang informasi teks deskripsi dan 3 ciri-ciri dari teks deskripsi, sekarang anak-anak Ibu tugasnya adalah kalian rangkum apa yang sudah Ibu jelaskan dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Kalian rangkum poin-poinnya saja ya. Nah, kalian tulis di buku tulisnya, di buku latihan boleh, di buku PR-nya boleh. Selamat mengerjakan.